Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil maliki zil malakut wal jabbaru zil jabarut allazi khalaqal maut wal hayatal ikhtibaron alal imani was subut. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal habibil yakud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin ba'dal maut. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang materi zakat fitrah kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah semester genap. Jadi, apakah zakat fitrah itu? Zakat fitrah menurut bahasa adalah berasal dari kata Arab, yakni zakat, yang berarti membersihkan dan mensucikan. Kata fitrah juga berasal dari kata Arab, fitrah yang berarti kejadian fisik atau badan. Jadi secara istilah, zakat adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan-golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, apa sih dasar hukum atau dalil tentang zakat fitrah? Mari kita bahas. Dalil dasar atau dalil zakat fitrah di Al-Quran tercantum pada surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan pada hadis riwayat Muslim nomor 1635 disebutkan Anim ni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farado zakat al-fitri min Ramadana 'alan nasi sa'an min tamarin aw sa'an min sa'irin ala kulli hurrin aw 'abdin zakirin aw unsa minal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 sa' yang setara dengan 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan zakat fitrah. Yang pertama, hukum berzakat. Yang kedua, rukun zakat fitrah. Yang ketiga, syarat wajib. Yang keempat, ukuran atau takaran zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Kelima, waktu pembayaran zakat fitrah. Keenam, golongan yang berhak menerima zakat. Dan yang ketujuh, golongan orang yang tidak berhak menerima zakat. Baiklah, langsung saja yang pertama, hukum berzakat. Jadi apa sih hukum berzakat itu? Hukum zakat sudah jelas dari Al-Quran yang hadis di atas yang kita sebutkan tadi, bahwa hukum zakat fitrah adalah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Selanjutnya, rukun zakat fitrah. Jadi rukun zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Yang kedua ada orang yang mengeluarkan zakat, bisa disebut dengan muzaki, orang yang berzakat. Terus yang ketiga mustahik, yakni orang yang menerima zakat. Dan yang keempat barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Lalu ada pula syarat wajib zakat fitrah. Jadi syarat wajib zakat fitrah adalah ketentuan bagi orang Islam yang wajib membayar zakat fitrah atau syarat bagi muzaki seperti yang kita sebutkan tadi. Oke, yang pertama adalah menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya, baik untuk dirinya ataupun keluarganya serta orang yang wajib dinafkahinya. Yang ketiga dari syarat wajib zakat fitrah adalah
niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Selanjutnya, ukuran dan takaran zakat fitrah. Jadi, ada suatu hadis yang menyebutkan Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan 'alan nasi sa'an min tamarin aw sa'an min sa'irin ala kulli hurrin aw 'abdin zakirin aw unsa minal muslimin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sa kurma atau gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari penjelasan hadis di atas, alat pembayaran zakat fitrah adalah gandum atau kurma atau makanan pokok lainnya pada suatu daerah. Seperti halnya di Indonesia, seperti tempat kita, yakni adalah beras pada umumnya atau sagu di Papua dan lain-lain. Kemudian banyak yang harus kita berikan per orang atau jiwa sebanyak 1 sa, yakni takaran pada masyarakat Arab zaman Nabi. Jika dikonversi ke dalam satuan takar zaman sekarang, 1 sa sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5-2,5 kilogram. Untuk kehati-hatian para ulama seringkali menyarankan untuk membayar zakat setahun sekali itu sebesar 2,8 dengan 3 kilogram. Tetapi tetap yang menjadi kewajiban bagi kita adalah 2,5 kilogram. Selanjutnya, waktu pembayaran zakat. Nah, di sini ada 5 waktu pembayaran zakat fitrah. Yang pertama yakni waktu wajib. Jadi waktu wajib pembayaran zakat fitrah adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Dan waktu haram, waktu yang tidak boleh melakukan zakat adalah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Dan yang ketiga, waktu afdol atau sunnah adalah sesudah tanggal subuh 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Nah, dari setelah sholat subuh hingga sebelum sholat Idul Fitri itu adalah waktu afdol atau sunnah untuk membayar zakat. Waktu mubah, selanjutnya waktu mubah atau waktu diperbolehkan adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang terakhir, waktu makruh. Waktu makruh, jadi makruh itu adalah apabila kita mengerjakannya kita tidak mendapat apa-apa, tetapi jika meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Jadi waktu makruh untuk membayar zakat fitrah adalah sesudah salat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Baiklah, selanjutnya, jadi siapa sih orang yang berhak untuk menerima zakat? Nah, kita bahas setelah ini. Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki apapun, tidak memiliki rumah dan lain-lain. Kedua, orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, ada amil. Amil adalah orang yang mengelola atau mengumpulkan pembagian zakat. Mu'alaf, yang keempat, mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Dan yang kelima adalah riqab atau budak mukatab, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menembusnya. Mungkin ini sering terjadi pada zaman Nabi, namun sudah sedikit ataupun bahkan tidak ada pada zaman kita pada saat ini. Dan yang keenam, gharim, yaitu orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh, fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah.
sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Yang terakhir, Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Dan tadi kita telah membahas golongan-golongan orang yang berhak mendapatkan zakat. Dan setelah ini kita akan membahas tentang orang yang tidak berhak menerima zakat. Nah, jadi orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah adalah orang kaya dengan harta, usaha, dan penghasilan yang cukup. Yang kedua, hamba sahaya karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. Yang ketiga, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, orang yang tidak beragama Islam atau kita sebut dengan non-Muslim. Yang kelima, orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Yang keenam, orang yang dinafkahinya. Dan yang terakhir, orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Baik, sampai di sini pembahasan kita untuk materi zakat fitrah. Dan pada kali ini terima kasih saya ucapkan kepada penonton yang telah menyisihkan sedikit waktunya untuk menambah ilmu. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Unzur maqala wa la tanzur manqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.